أجمعين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dipertemukan Allah dalam keadaan taat bersyukur atas limpahan rahmat ini kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takzim kami kepada ketua masjid dan kepada sohib kami Ustaz Ilman dan para asatid Ustaz izin berdiri di sini bukan menunggui karena kita masih tahap belajar tausiah ini dan menuntut ilmu. Jadi di sini kita bukan menggurui atau juga mengajari, tapi berbagi tentang nasihat di bulan Ramadan ini. Mungkin ada kemiripan yang pernah didengar, berarti sekedar mengulang karena ini sudah yang malam ke-12 benar. Lebaran besok belum masih lama 2 minggu lagi lebaran. Lama lagi 2 minggu. Rasa capek, lelah, yakin pas jadul sama baik kita manusia juga. Kita ni manusia lemah pagi yang puasa, sudah tu malam yang terawih pula. Alhamdulillah. Tapi yakinlah di dalamnya itu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah sembunyikan. Cepat atau lambat kita akan menjumpainya di yaumul kiamah atau saat-saat tertentu, yaitu kerinduannya. Pastilah lesu, lemas, ngantuk itu pastilah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kemiripan ilmu kita dengan guru-guru yang lain. Silakan yang pernah dengar di al-marga, yang sudah tahu makin tahu, yang sudah beramal silakan istiqomah. Jadi kita malam ke-12 ini memperbanyak ibadah uji guru-guru kita. Ustaz-ustaz itu kali macam itulah. Jadi memperbanyak ibadah lewat apa yang Allah hidayahkan terhadap kita. Ada setiap orang lain-lain. Jadilah berdebat kalau soal furuk, soal fikih, nak solat juga di sini alhamdulillah caknya Imam Syafi'i kalau takbir Allah kan dekat ini ya. Kalau dulu Allah baru mana urus antara berguru dan menurut silakan. Kita sempurnakan jadi ilmu jadi ilmu. Jadi kita makin banyak perbedaan bukan jadi musuh. Jadi ada pilihan yang mana kita cocok. Nah, yang mana hidayah kita malam ini biasa macam Quran sehari itu sampai ke 2 juz malam. Begitu juga di musola kami. Biasa tahun ini khatam satu khatam 30 juz tambah ke 2 kali khatam. Itu bagian yang dapat hidayah dalam Al-Quran, keberkahan Al-Quran silakan. Dan ada juga Qurannya kurang, kasihnya malu nak kumpul di rumah. Baca di rumah dan keluarga dewek-dewek. Nah, kalau juga capek buka tadarus ilmi. Mentolak ilmu. Baca-baca sejarah, silakan nanti hidayahnya lewat situ. Ada juga banyak selawat. Berselawat silakan. Ya Allah bagi itu masing-masing. Ada juga bersedekahnya. Bersedekah. Ada juga yang jadi jangan dianggap remeh. Itu tentang keaman, itu pelaku ini. Itu tak tahu dari ustaz-ustaz mana 12 malam ini itu ada ijabah. Dia tak tahu. Terus itu dari bapak-bapak ini tak tahu yang mana diijabah oleh Allah. Ibu-ibu di belakang terus juga yang bagian-bagian yang tidak tahu kemungkinan uji itu. Tak tahu uji Allah ya tak bisa itu. Itu tak tahu kehendak Allah yang mana ini jabat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai malam ini silakan tingkatkan ibadah kita baik secara syariatnya kita sholat banyak ke sholat yang lain jadi sholat sunatnya jadi enggak usah ini. Ada juga tak apa cai-cai ini tanya dewek. Jadi aku tanya lah ada cai ini. Allah kan di mana-mana uji dia sudah ajulah aku lurus baik. Ada
Ada juga cek ini, nulis nama Allah dan Muhammad. Ya sudah. Ada juga lengkap nama ini. Hati sini dia tak sakit hati gitu alasan dia. Ada kitabnya sudah. Ada yang mirip macam ini. Juga. Nah itu soal syariat. Kalau baca kita tingkat ke soal hakikatnya kita sholat tadi. Bagaimana? Kalau tegaknya sama, tegak yang yakin, nggak mungkin nak tunggu imam, bakal tahu kalau gitu. Nah yang masalah di dalam hati ini gawang urusan dunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah lontong ini tadi tuh, kue tadi tuh aku singkir tuh. Mau jar berdasar. Laju cerita. Makin panjang baca imam, makin panjang bercerita urusan dunia. Nah itu masalah. Di dalam surah At-Toha ayat 14 ayat mengatakan belum di juz 20 ada juga ya. Fa'aqimi sholat dari zikri. Right? Fa'aqimi sholat dari zikri. Diri kalau sholat, laksanakan sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah. Itu tadi ingat aku. Itu masuk imam. Nak diingat aku lah. Tahu siapa Allah. Tangan kita ini lemah. Maka kalau nak sholat khusyuk baru nak tahu dari bulu-bulu tak bisa, kalau nak dalam ke fikir tak bisa. Apalan banyak tak baca itu syariat. Kalau apalan banyak tajwid, baca qiraat itu baca bagus baca. Kalau syariat penyumbang itu dapat juga pahala. Itu bagian luar. Tetapi bagian hati ini harus lewat hakikat. Orang ahli fikih misalnya. Ditanya ke ahli fikih, dia cerita tentang fikih misalnya. Batal wuduk ditanya ke cak mana solat khusyuk. Kecem ayo je beda. Dia baca intinya khusyuk itu milik Allah. Milik Allah. Bumi dan langit ini milik Allah. La rumah fis samawati wa ma fil ardh. Kita berdiri ini di buminya Allah. Kita ibadah di buminya Allah. Kita solat ini di buminya Allah. Pakaian ini dari Allah, duit Allah, bagi rezeki dari Allah. Jadi kalau nak minta khusyuk ibadat, mintalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasang sholatnya Allah, jangan dia sholat khusyuk. Jangan sampai hati ini mana cacat sholat kita. Maka dengan sholat cacat kita telah ditambah dengan sholat sunat. Maka syariat kita silakan sebanyak-banyaknya urusan itu kan. Misalnya nak baca zikir 2000 kali laju, baca Quran laju, selawat laju, tapi hati kita harap rasa bahwa minta hidayah kelezatan seperti ulama. Ada pernah nanya ulama tauhid yang terkenal di Palembang ini ada juga. Nak mana saking pas rasa khusyuk barangkali dah sudah ada kali rasa lemahnya, tenangnya, sejuknya pas sholat ayolah. Salah sikurnya, pas sikur itu terasa lemah dan ringannya. Iya, seperti kita sholat di Mekah lah, pas haji umroh ringan ini enteng, udah khusyuk gitu. Iya, tak terpikir nak balik gitu. Nah itulah kita minta kalau baca kita di Palembang ini macam itu ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain syariat kita tak sanggup banyak syariat Nabi masuk tadi itu keluar masuk ke Allah rahmati berdoa niat itikad dawet itikad. Kalau dah Allah ingin tidak bisa mengalir ke syariat Nabi. Maka kita banyak-banyak berdoa minta tolong kepada Allah. Karena 2 minggu lagi kita akan menghadapi Idul Fitri atau Fitra, kembali ke suci jiwa dan raga kita. Dan sebelum itu ada juga malam Lailatul Qadar. Banyak habaib mengatakan dari awal minta ya Allah tahun ini aku Lailatul Qadar. Minta malam ini Allah aku Lailatul Qadar. Minta lagi dari Rasulullah, salah satu orang-orang ulama yang di kalangan tauhid marifat, orang yang salamun hiya hatta matla'il fajr, malaikat itu memberi salam kepada mereka, salah satunya berbentuk cahaya, lajulah doalah belajar itu panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki cukup halal dan thayyibah, dilapang ke segala urusan, dimudahkan segala urusan. Anak-anak kita cita-cita disampaikan doalah. Ada jangka-jangka tu laju itu secara umum, ada cahaya. Ada bau wangi berdegas, bau kasturi, makanya
menjelang tenang malam itu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka yang sudah mengalami dan di dalam kitab-kitab macam itu, bagi jalan malam tenang, sujud pohon seperti bersujud, berdoalah dan menunggu menjadi surga, berdoalah tenang dalam hati, berdoa terus. Dan pernah juga anak mufassir itu boleh ucap Allah sejumlah artinya seluruh jumlah itu ya lagi laju minta Allah naik pangkat berarti. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai malam inilah